Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis adalah makhluk yang terlaknat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api sebelum Allah menciptakan manusia. Bahkan sebelum iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk makhluk yang sangat dimuliakan. Dia menempati bumi sebelum manusia menempati bumi, bahkan hidup di alam para malaikat. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud, tetapi iblis enggan sujud, bahkan sombong, tidak mentaati perintah Allah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala laknat iblis sampai kiamat. Maka permusuhan iblis kepada Bani Adam akan terus sampai kiamat dan akan berusaha untuk menyesatkan mereka. Akan tapi ada satu kisah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan suatu ketika iblis ini berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian mengatakan, "Wahai Musa, sesungguhnya Allah telah memilihmu dengan risalahnya, dan ia telah mengajak bicara denganmu dengan pembicaraan." Artinya Musa adalah kalimullah. Kemudian dia mengatakan, "Saya sebenarnya wahai Musa ingin bertobat," kata iblis. "Bisa enggak kau berikan syafaat kepadaku agar Rabbku mengampuni diriku sehingga semua dosa-dosaku diampuninya?" Maka Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, "Na'am ya." Maka Musa pun kemudian menghadap Allah. Maka Musa pun memohon kepada Allah atas permintaan iblis itu. Maka di lain waktu iblis datang lagi kepada Musa dan mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, sudahkah kau sampaikan hajatku kepada Allah?" Maka Musa mengatakan, "Ya, aku sudah sampaikan hajatmu kepada Allah. Kalau engkau ingin diampuni dosa-dosamu," kata Musa, "maka Allah Subhanahu wa taala syaratnya sujud kau ke kuburan Nabi Adam." Ketika mendengar bahwa syarat diterima tobatnya harus sujud di kuburan Adam, tiba-tiba dia sombong dan murka. "Wahai Musa, aku tidak pernah sujud kepada Adam di waktu Adam hidup, bagaimana pula aku sujud kepada Adam ketika Adam sudah mati? Mustahil bagiku." Kemudian iblis mengatakan, "Wahai Musa, sekarang aku memiliki hutang budi kepadamu, karena engkau sudah berusaha untuk menjembataniku untuk bertobat kepada Rabbmu. Maka ingatlah aku," kata iblis, "pada 3 perkara, dan aku akan berusaha untuk menghancurkannya. Pertama, ketika engkau murka, ketika engkau marah, sesungguhnya aku berjalan di jalan darahmu." Artinya bahwa iblis dan juga bala tentaranya akan masuk ke jalan darah manusia, kemudian membuat manusia itu murka karenanya. Makanya kenapa marah itu datang dari syaitan. Salah satu meredamkannya adalah dengan cara wudu, karena syaitan terbuat dari api dan api bisa padam dengan air, maka berwudu. Kemudian yang kedua, "Ingat aku wahai Musa, ketika engkau berjumpa dengan musuh dalam peperangan, karena aku akan datang kepada Bani Adam ketika mereka sedang berjihad, berperang melawan musuh di pertempuran, dan akan diingatkan dengan anak dan istrinya sehingga dia takut mati, akhirnya lari dari peperangan." Kemudian yang terakhir, "Dan ingatlah diriku wahai Musa, hati-hati, tidak boleh engkau berdiam diri dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena sesungguhnya aku adalah utusan yang akan menggoda dirimu dan menggoda si wanita itu." Maka kata syaitan, kata iblis, "Ingatlah 3 perkara ini. Bani Adam akan hancur kalau mereka tidak ingat bahwa itu perbuatan iblis." Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Asakir dan juga Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan juga Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dan beberapa juga para ulama mencantumkan dalam kitab-kitab mereka. Termasuk juga Al-Imam As-Suyuti mencantumkan dalam tafsirnya
ketika memberikan catatan kepada surah Al-Baqarah 31 sampai 33. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah telah mengajarkan seluruh nama-nama kepada Adam, kemudian ditampakkan kepada para malaikat, kemudian dikatakan, beritahu diriku nama-nama mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maka para malaikat mengatakan, maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka Allah firmankan, wahai Adam, beritahu mereka para malaikat dengan nama-nama mereka. Maka tatkala Adam beritahu para malaikat dengan nama-nama mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui kegaiban langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang tampak dan apa yang kalian sembunyikan. Al-Imam Asy-Syuyuti berikan catatan kepada ayat ini dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, riwayat yang kurang lebih dengan riwayat yang saya baca di atas. Jadi iblis itu suka dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena Musa itu memang nabi yang dekat dengan Allah azza wa jalla dan suka berdialog. Maka disematkan kepada Musa kalimat kalimur rahman, nabi yang suka berdialog dengan Allah. Karena di antara 25 nabi dan rasul yang dikenal dengan kalimur rahman itu 3. Pertama Adam, yang kedua Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga Musa alaihi salatu wassalam. Adam ketika di sorga, Rasul ketika di Sidratil Muntaha, dan Nabi Musa ketika di Bukit Saina. Tetapi yang banyak berdialog dengan Allah azza wa jalla secara langsung tanpa perantara adalah Musa. Sehingga apapun yang dipesankan iblis kepada Musa, Musa bisa menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya iblis suka dengan Nabi Musa dan mengatakan, wahai Musa, engkau Rasul yang Allah pilih, dan engkau Rasul yang suka berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau aku seandainya bertobat kepada Allah azza wa jalla, apakah aku akan diampuni? Bisakah engkau menjadi perantara diriku dengan Allah? Maukah dia mengampuni dosa-dosaku? Artinya iblis di sini kepengen sekali bertobat sebenarnya. Maka kenapa iblis itu menangis apabila melihat seseorang itu sujud? Dan dia pun mengatakan, Allah perintahkan aku untuk sujud, aku pun tidak sujud, sementara hamba ini perintahkan sujud, dia sujud. Makanya suatu saat di masa Nabi Musa, iblis ini ingin bertobat kepada Allah azza wa jalla, dan dia minta kepada Musa sebagai perantaranya. Maka Musa pun meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan permohonan iblis itu. Kemudian setelah Musa menyampaikan keinginan iblis, maka iblis datang kepada Musa, wahai Musa, sudahkah engkau melaksanakan hajatmu? Kemudian Musa pun mengatakan, ya iblis, aku sudah sampaikan perkaramu kepada Allah. Allah hanya minta syarat kepadamu, sujud ke kuburan Adam, nanti Allah akan ampuni dosamu. Maka mendengar disuruh sujud kepada kuburan Adam, murka langsung iblis itu, enggak terima. Maka dia mengatakan, kenapa aku harus sujud kepada Adam di waktu dia hidup, sekarang suruh aku sujud di waktu dia mati? Waktu Adam hidup saja aku enggak mau sujud, sekarang dia sudah mati kau perintahkan aku sujud? Oh tidak, aku tidak mau. Maka iblis mengatakan, wahai Musa, ada 3 perkara yang harus kamu ketahui sebagai imbalan bahwa engkau sudah berusaha untuk menjembatani diriku dengan Rabbku. Pertama, bahwa marah itu berasal dari syaitan. Yang kedua, mengingatkan soal peperangan, bahwa lari dari peperangan itu adalah perbuatan iblis. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang berduaan dengan wanita yang bukan mahram, maka itu pun perbuatan iblis. Makanya Nabi SAW bersabda, tidak boleh seorang wanita dan laki-laki berdua-duaan dan dua-duanya bukan mahram kecuali yang ketiganya syaitan. Inilah 2 riwayat yang disebutkan para ulama bahwa iblis itu menyukai Musa karena
memang Musa bisa menjembatani dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah sudah berikan putusan, dia bisa menerima tobat iblis dengan syarat menghilangkan kesombongannya untuk sujud kepada Adam, tetapi kesombongannya tidak mau hilang.